Masa berburu cawapres makin mendekati tenggat jelang pendaftaran ke KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Hingga kini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum juga menetapkan cawapres bagi Ganjar Pranowo. Lebih-lebih mendekati tokoh potensial cawapres makin gencar dilakukan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ada bahasan soal cawapres dalam pertemuan itu? Ya, dalam pertemuan itu membahas tentang mangrove, membahas tentang pemerintahan ke depan. Di antara begitu banyak tokoh potensial cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi, mengapa Hovifah yang elektabilitasnya tak seberapa tetap didekati? Apa saja keunggulan politik yang dimilikinya? Dilihat dari sisi elektabilitas, survei cawapres Litbang Kompas Agustus 2023 mencatat, elektabilitas Khofifah di urutan buncit yaitu 0,3%, jauh dari tokoh cawapres yang ramai diperebutkan yaitu Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga Uno 8,2%, Erick Thohir 8%, dan Mahfud MD 3,7%. Elektabilitas Khofifah nampaknya tak menjadi syarat utama dirinya didekati, namun lebih mengincar sisi penguasaan suara Jawa Timur yang menjadi titik kekurangan Ganjar Pranowo yang masih berpusat di Jawa Tengah. Sepanjang kiprahnya sebagai gubernur, kinerja kepemimpinan Khofifah banyak mendapat apresiasi. Setidaknya dari hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas di Jawa Timur Januari 2022 menunjukkan jika 3/4 bagian atau 75,3% warga Jawa Timur menilai positif kinerja pemerintahannya. Tidak hanya sebagai gubernur, sebagian pemilih di Jawa Timur menilai Khofifah layak menjadi pemimpin skala nasional. Berdasarkan hasil survei yang sama, 44% responden di Jawa Timur menilai Khofifah layak maju menjadi presiden ataupun wakil presiden. Sebaliknya terdapat 32,3% responden lainnya yang menyatakan tidak layak. Mencermati lebih jauh, besaran dukungan yang diraih Khofifah di Jawa Timur terbilang merata. Hampir setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur mengungkapkan penilaian yang relatif sama. Dengan demikian, dapat dikatakan modal politik yang dimiliki Khofifah di setiap penjuru Jawa Timur terbilang besar dan merata. Hal ini sekaligus menunjukkan kekuatan Khofifah yang menarik bagi parpol maupun bakal calon presiden untuk meminangnya sebagai pendampingnya. Di luar itu semua, dikaitkan dengan relasinya sebagai warga NU, Khofifah menjadi tokoh penting. Sejak tahun 2000 hingga kini, Khofifah menjadi Ketua Muslimat NU, Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebagai sosok politik, beberapa jabatan politik yang pernah dipegang, yaitu pimpinan fraksi P3 di Komisi 8 di DPR tahun 1992, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 1999 hingga 2001. Ketua Komisi 7 DPR 2004 hingga 2006 dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR 2004 hingga 2006. Lalu pada 2014 ia diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Joko Widodo. Hingga di tahun 2018 ia memilih bertarung pada ajang pemilu Gubernur Jawa Timur. Semenjak 2019 ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan semua modal yang dimiliki Khofifah, akankah sukses menempatkannya sebagai pendamping Ganjar Pranowo dan menyingkirkan semua kandidat lain? Atau justru berpasangan dengan Prabowo Subianto?